Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita tentang Microsoft Excel tips dan tutorial. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sama-sama belajar menggunakan tombol kombinasi antara tombol kontrol dengan tombol-tombol yang ada di keyboard laptop ataupun keyboard desktop. Sebelum tutorial ini saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Marojahan Silalahi ya, yang selama ini beliau senantiasa memberikan inspirasi terbaik dengan diskusi-diskusi ringan yang syarat dengan ilmu ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Hendrika ya, yang selama ini selalu support supaya saya senantiasa semangat selalu membuat video-video konten tentang Microsoft Excel. Juga kepada rekan-rekan yang lainnya yang setia menonton, Kang Ronald ya, Mas Anugrah Pratama Riangga, dan juga teman-teman lain yang senantiasa memberikan semangat kepada saya untuk membuat video tutorial Microsoft Excel terus menerus ya, dan tanpa henti memberikan semangat. Juga kepada Pak Aditya Nugroho ya, teman baik yang selama ini sudah menonton dan mendownload video-videonya, tapi katanya belum melihat, belum mempraktekkan secara langsung. Baiklah rekan-rekan, tanpa berlama-lama kita akan lanjutkan tutorial kita kali ini. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran bagian sebelah kiri ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kombinasi kontrol yang ada di bagian sebelah kanan. Untuk itu saya akan perbesar ya rekan-rekan supaya lebih kelihatan. Nah, ini di sebelah kanan, di sini kita akan belajar tentang kontrol kombinasi plus kontrol plus 2 ya. Di sini saya menuliskan untuk non bold. Artinya fungsi kontrol plus 2 ini, kontrol 2 ya, itu ya untuk membuat teks cetak tebal menjadi normal teks atau menjadi teks yang normal. Artinya tidak cetak tebal lagi ya. Karena sementara ini kita tahu bahwasanya untuk cetak tebal itu fungsinya adalah kontrol plus B ya. Tapi sesungguhnya kontrol plus 2 juga fungsinya dia sebagai on off. Jadi bisa tebal, bisa cetak tebal, bisa juga normal. Jadi ketika kita tekan kontrol 2 bisa jadi bold dan bisa juga unbold atau non bold ya. Kemudian yang selanjutnya kombinasi kontrol plus 3 ya, itu untuk non italic, yaitu fungsinya untuk membuat teks cetak miring atau italic menjadi normal teks ya. Kemudian selanjutnya kontrol plus 4 itu non underline, artinya fungsi kontrol plus 4 ini adalah untuk membuat teks bergaris bawah atau underline menjadi teks normal ya. Nanti kita akan sama-sama praktekkan rekan-rekan seperti biasa ya. Jadi ini tidak hanya sekedar menjelaskan tentang fungsi-fungsi, tapi kita juga akan praktekkan supaya pemahamannya lebih mantap gitu. Kemudian selanjutnya kombinasi kontrol plus 5 atau strike through. Artinya di sini fungsinya kontrol plus 5 ini adalah untuk menjadikan teks menjadi ada coretannya, ada coretannya di tengahnya. Biasanya ini digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang sudah selesai misalnya, tapi kita tidak mau kehilangan untuk historicalnya gitu, rekan-rekan. Kemudian fungsi selanjutnya adalah kontrol plus 6 untuk hide atau unhide shape. Nah, yaitu fungsinya untuk menampilkan ataupun menyembunyikan shape pada seluruh workbook. Nah, kemudian kontrol plus 9 untuk delete row ya, artinya untuk menghapus baris terpilih atau selected row. Kemudian kontrol plus 0 untuk delete kolom. Kalau ini fungsinya adalah untuk menghapus kolom terpilih atau selected kolom. Kemudian kontrol plus minus ya, plus min ya, artinya atau dash ya, fungsinya adalah untuk mendelete, itu untuk membuka jendela pop up delete. Baiklah rekan-rekan, untuk prakteknya seperti biasa saya akan mengcrop ini ya, mengcrop bagian tombol-tombol shortcut ini, dan kita akan memindahkannya kepada worksheet tempat kita sama-sama belajar praktek untuk tombol-tombol ini. Oke. Nah, sekarang kita akan pindah ke contoh praktek ya. Nah, di sini rekan-rekan, oke, kita akan mulai dengan yang kombinasi kontrol plus 2, yaitu fungsinya adalah untuk membuat cetak tebal, teks cetak tebal menjadi normal teks. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk kolom nama sales ya. Saya akan membuatnya menjadi cetak tebal. Kita blok semuanya.
kemudian kita tekan Ctrl B ya rekan-rekan, Ctrl B. Sekarang saya tekan Ctrl B. Oke. Nah, maka ini menjadi cetak tebal. Kemudian kita akan menggunakan Ctrl 2 untuk menjadikannya menjadi normal text. Nah, caranya kita blok kembali ini, kemudian tekan Ctrl 2. Nah, sekarang saya tekan Ctrl 2, Ctrl 2. Nah, maka teks yang tadi cetak tebal menjadi normal. Nah, sekarang bagaimana? Tadi kan saya bilang bahwasanya Ctrl 2 itu bisa on off. Nah, sekarang saya akan tekan Ctrl 2, maka ini juga akan menjadi cetak tebal rekan-rekan. Ctrl 2. Nah, ini bisa cetak tebal. Jadi fungsi cetak tebal ini atau apa untuk menjadikan teks menjadi cetak tebal, kita bisa menggunakan shortcut Ctrl B dan juga Ctrl 2 gitu rekan-rekan. Ini saya kembalikan ya, saya Ctrl 2 lagi. Nah, kemudian untuk selanjutnya Ctrl plus 3 itu non italic, itu untuk membuat teks cetak miring menjadi teks normal. Nah, ini masih terpilih ya rekan-rekan ya. Sekarang saya akan menjadikannya italic atau garis miring. Nah, sekarang saya akan menekan Ctrl I. Ctrl I saya tekan. Nah, maka kemudian teks ini sudah berubah menjadi cetak miring. Nah, untuk menormalkannya kembali kita tekan Ctrl 3. Ctrl 3. Nah, kita rekan-rekan. Ini sudah menjadi normal. Ini sama juga, ini fungsinya on off rekan-rekan ya. Artinya dengan menekan Ctrl 3 kita bisa menjadikan teks-teks yang kita pilih ini menjadi cetak miring ataupun normal kembali. Sekarang saya akan praktekkan, saya tekan Ctrl 3 maka dia menjadi cetak miring. Kemudian saya tekan lagi Ctrl 3 maka dia menjadi normal teks. Oke, kita lanjut ya. Kemudian Ctrl plus 4 itu untuk non underline. Nah, yaitu fungsinya untuk membuat teks bergaris bawah menjadi normal teks. Nah, sekarang saya akan membuat teks yang di sales ID ini bergaris bawah rekan-rekan. Caranya dulu kita belajar dengan menekan Ctrl U ya rekan-rekan, Ctrl U. Ini saya tekan Ctrl U sekarang. Nah, maka teks ini menjadi bergaris bawah. Nah, sekarang saya akan menormalkannya kembali itu dengan menekan Ctrl 4. Saya tekan Ctrl 4 sekarang, Ctrl 4. Nah, maka dia menjadi teks yang normal. Ini juga sama rekan-rekan. Ini fungsinya on off. Jadi kalaupun kita mau menjadikannya cetak bergaris bawah, maka kita cukup dengan menekan Ctrl 4. Kita rekan-rekan. Oke, kita lanjut sekarang untuk Ctrl 5 untuk strike through. Itu untuk menjadikan teks tercoret ataupun ada tanda coretannya. Nah, maksudnya gini rekan-rekan. Nah, di sini kan kita mempunyai data sales ya, dari sales ID, nama sales, area, dan kata-kata. Misalnya untuk sales Joni Setiawan, di sini beliau sudah tidak berjualan lagi misalnya, maka kita blok ini datanya ya. Kemudian kita akan strike through, kita coret, tapi datanya tidak dihilangkan gitu. Fungsinya biasanya di dalam dunia kerja ini fungsinya untuk traceability ya, kemampuan untuk tracking ke belakang, artinya historicalnya, sejarahnya itu tidak terbuang gitu. Jadi kalau dulu misalnya kita ingin mengetahui sejarahnya siapa aja yang pernah jadi sales, nah di sini ada data-datanya. Nah, sekarang ini saya akan menekan Ctrl 5 ya. Setelah semua ini saya pilih atau saya blok, sekarang saya menekan Ctrl 5. Nah, maka data untuk sales Joni Setiawan dia menjadi di strike through atau dicoret gitu. Kemudian Dian Pratama Yudi misalnya kan. Nah, ini sama rekan-rekan. Nah, dan ini tombol Ctrl 5 ini rekan-rekan ya, fungsinya sama on off gitu. Jadi dia bisa berfungsi on ya, ataupun dia bisa di off kan gitu rekan-rekan gitu. Nah, ini sekarang misalnya saya blok lagi nih Dian Pratama Yudi, kemudian saya tekan Ctrl 5 sekali lagi, maka dia menjadi teks yang normal. Begitu juga Joni Setiawan kita rekan-rekan ya, Ctrl 5 ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada Ctrl plus 6 ya, Ctrl plus 6. Di sini fungsinya adalah untuk menampilkan atau menyembunyikan shape pada seluruh workbook. Nah, kebetulan di sini di contoh praktek kita ini tidak ada shape ya. Shape itu adalah ini rekan-rekan, bentuk-bentuk dari form-form yang ada di Excel ya, baik itu tanda panah ataupun call out ya, ataupun juga kotak-kotak tombol ini. Nah, itu semua dikatakan dengan shape ya. Star atau banner juga sama. Nah, sekarang saya akan contohkan di sini di Ctrl 2 di tempat yang tadi. Nah, di sini rekan-rekan perhatikan, ini adalah shape ya, shape dari kotak, kemudian juga shape panah. Nah, sekarang kita akan menghilangkannya.
Di sini dikatakan bahwasanya untuk hide atau unhide shape, untuk menampilkan dan menyembunyikan shape pada seluruh workbook. Sekarang saya akan menekan Ctrl 6. Saya tekan Ctrl 6 rekan-rekan. Nah, maka ini shape-nya semua hilang ya. Shape-nya semua hilang. Nah, untuk mengaktifkannya kembali saya akan menekan Ctrl 6 lagi. Nah, maka dia akan diaktifkan kembali gitu rekan-rekan ya. Oke. Kemudian untuk tombol selanjutnya itu tombol kombinasi Ctrl plus 9. Nah, itu untuk delete row. Di sini fungsinya untuk menghapus baris terpilih atau selected row. Nah, oke, sekarang saya akan memilih satu baris ya, atau satu sel. Di sini saya akan menghapus row ataupun baris untuk sales yang bernama Aditya Nugroho. Nah, di sini saya akan menekan Ctrl 9 rekan-rekan ya. Sekarang saya tekan Ctrl 9, Ctrl 9. Silahkan nanti diperhatikan ini di baris 5 ya. Nah, salesnya sales 2. Nah, sekarang saya tekan Ctrl 9, maka sales Aditya Nugroho akan di delete. Nah, gitu. Sekarang sales 2 tidak ada lagi di sini rekan-rekan. Ya. Gitu rekan-rekan. Oke, sekarang kita akan menampilkan kembali itu dengan Ctrl Z atau undo ya. Saya undo lagi. Nah, tadi kan saya akan kliknya di sini di nama sales. Nah, kalaupun di area misalnya sama aja rekan-rekan. Selama kita menekan Ctrl 9, maka yang dihapus adalah bagian row ataupun baris. Ya, saya tekan Ctrl 9 dan ini kursor saya simpan di di kolom kotak, maka dia tetap akan menghapus baris rekan-rekan ya. Oke, Ctrl Z lagi. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian di sini ada Ctrl plus 0. Di sini untuk delete kolom atau untuk menghapus kolom terpilih atau selected column. Di sini saya akan menyimpan di Asep Suharyanto ya, di kolom D nih rekan-rekan. Nah, sekarang saya akan menekan Ctrl 0 ya, Ctrl 0, maka nanti silahkan perhatikan kolom area ini akan terhapus. Ctrl 0. Nah, kolom area sudah di delete gitu rekan-rekan. Oke. Kemudian saya Ctrl Z ya, rekan-rekan. Oke. Tapi ini sebentar, tadi sepertinya bukan di delete ya, tapi di hide sepertinya. Coba kita cek ya. Oke, ini saya tekan Ctrl 0. Nah, di sini sepertinya ini di hide ya rekan-rekan. Karena di sini ada tanda. Nah, ada tanda ini nih. Oke, berarti ini bukan mendelete ya rekan-rekan. Jadi nanti mohon maaf, ini ternyata saya saya juga baru tahu nih, bukan delete kolom tapi di sini untuk hide kolom ya rekan-rekan. Hide kolom. Untuk menyembunyikan berarti di sini menyembunyikan kolom terpilih gitu rekan-rekan ya. Nah, coba kita kembalikan lagi sekarang. Nah, sekarang misalnya untuk yang tadi, nah yang Ctrl 9 jangan-jangan disembunyikan. Coba kita cek ya. Sekarang saya akan pilih di row nama sales Dian Pratama Yudi, kemudian kita tekan Ctrl 9. Ctrl 9. Oh, ternyata ini bukan delete kolom rekan-rekan, tapi hide juga sama ya. Nah, berarti di sini bukan delete ya, tapi hide. Nah, soalnya di sini tandanya nih rekan-rekan, di sini ada baris kecil. Nah, jadi garisnya itu tertumpuk di sini. Nah, berarti ini kalau kita double klik, nah maka dia akan dimunculkan kembali. Jadi mohon maaf, di sini bukan delete row tapi hide row atau sembunyikan row. Itu rekan-rekan ya. Mohon maaf, saya juga baru lihat dengan seksama ini. Untuk menyembunyikannya. Menyembunyikan baris terpilih atau selected row. Oke. Nah, jadi sekali lagi untuk Ctrl 9 dan Ctrl 0 bukan untuk mendelete baris, tapi untuk menyembunyikan baris dan kolom. Oke. Nah, gitu. Sekarang kita lanjutkan ke Ctrl dash atau minus ya, atau min. Nah, di sini saya tulis untuk delete. Coba kita praktekkan rekan-rekan. Ini saya menyimpan di bagian sel yang ada di dalam tabel ini ya rekan-rekan. Nah, ketika saya tekan Ctrl minus ya, saya tekan sekarang Ctrl minus. Nah, perhatikan ini saya simpan di sel Asep Suharyanto ya. Ctrl minus. Nah, maka dia terdelete. Nah, ini benar-benar terdelete rekan-rekan. Di sini di bagian row ini tidak ada row tertindih ya. Jadi nggak ada garis tertindih seperti misalnya mengecil begini nah rekan-rekan ya. Tapi dia memang benar-benar
terhapus. Oke, saya Ctrl Z lagi. Nah, tadi Ctrl Z ya, tadi saya tampilkan Asep Suharyanto. Nah, jadi kalau perbedaannya coba kita saksikan perhatikan di bagian kolom row ini rekan-rekan. Ini di bagian Asep Suharyanto saya akan menekan Ctrl 9 ya. Ctrl 9. Nah, maka ini di hide ya rekan-rekan nih. Tandanya ada baris 2 nih di pinggirnya ini nih. Di pinggir antara 6 dan 8 ini ada garis 2 nih. Artinya si row-nya itu disembunyikan gitu. Ini saya unhide ya, saya double klik di bagian bawahnya. Ketika kursor sudah berubah tanda atas bawah dan seperti sama dengan di tengahnya, ini kita double klik maka dia akan dimunculkan kembali ya. Coba apakah ini on off atau tidak, coba kita praktekkan lagi. Sekarang Asep Suharyanto, saya tekan Ctrl 9 hide, kemudian saya Ctrl 9 lagi. Nah, ternyata dia tidak on off rekan-rekan. Jadi kita harus mengaktifkannya atau menampilkan kembali dengan manual dengan double klik ya. Nah, untuk kontrol minus ya, ini Hilman Kurnia misalnya. Di sini ketika kita klik maka dia benar-benar mendelete ya rekan-rekan. Coba saya tekan kontrol minus. Nah, maka dia langsung menghapus, dan di bagian pinggir ini tidak ada row yang tertindih gitu, atau yang dua baris ya, dua garis. Nah, gitu rekan-rekan. Oke. Nah, ini ketika kita tekan kita simpan di bagian dalam sebuah tabel. Nah, kalau disimpan di luar rekan-rekan nih, ini untuk kontrol plus minus ini, maka dia akan menampilkan jendela pop up untuk delete. Ini saya tekan kontrol minus sekarang ya, kontrol minus. Nah, maka muncul jendela pop up untuk delete. Di sini ada pertanyaan, delete shift cell left, shift cell up, entire row atau entire column. Nah, di sini saya atau gini aja, Aceng. Di sini saya tulis Garut ya rekan-rekan. Nah, di sini saya tekan kontrol minus ya, kontrol minus. Nah, di sini shift cell left yang saya pilih, saya ketik OK, saya klik OK. Nah, maka dia akan diganti dengan di sel yang ada di sebelah kanan, kemudian diganti dengan yang itunya di delete, kemudian di sini dipindahkan ke sebelah tempat yang tadi kita melakukan proses delete shift cell left. Sekarang kita akan coba praktekkan untuk pilihan yang lainnya ya rekan-rekan. Sekarang saya tekan lagi kontrol minus, shift cell up, coba kita tes ya, shift cell up. Oke, dia langsung terhapus ya rekan-rekan. Jadi ini yang di bawah pindah ke atas. Coba saya ulangi ya. Nah, tadi kan kalau tadi yang shift cell left itu dari kanan pindah ke kiri. Nah, sekarang dari bawah ke atas. Coba saya ganti dengan di sini ada keterangannya Garut misalnya ya. Garut. Oke. Sekarang kita praktekkan di sini. Saya tekan kontrol minus, kemudian shift cell up. Apakah Garutnya pindah ke atas atau tidak, coba kita lihat. Nah, maka betul rekan-rekan. Jadi di sini bukan mendelete sebetulnya, tapi dia menghapus sel yang terpilih, terus mengisinya dengan sel yang ada di sebelahnya ya. Yang tadi shift cell left itu pindah dari kanan ke kiri, shift cell up pindah dari bawah ke atas gitu rekan-rekan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Sekarang ini di sini saya bikin nama lagi misalnya ya. Nah, sekarang terus di sini saya akan tuliskan misalnya Bahar misalnya kan ya. Oke. Nah, saya simpan di tengah-tengah ya rekan-rekan. Oh sorry, itu dia langsung masuk ke tabel. Kita pindahkan aja ini ya rekan-rekan. Kita pindahkan aja agak ke bawah sedikit. Nah, sekarang saya akan memasukkan di sini Bahar misalnya. Nah, oke. Sekarang ini kursor saya simpan di sini rekan-rekan ya. Sekarang kita akan tekan kontrol minus. Nah, sekarang shift cell up ini udah pilihannya tadi. Sekarang entire row. Nah, coba kita klik. Nah, maka dia menghapus keseluruhan row, tapi dia memindahkan yang tulisan di bawah menjadi ke atas. Nah, coba rekan-rekan perhatikan ya. Kenapa pindah ke atas? Karena memang ini barisnya dihapus gitu rekan-rekan. Ya. Kemudian tadi tapi kalau kita perhatikan di sini tidak ada perubahan ya rekan-rekan. Oke, kita tes sekali lagi ya. Ini untuk saya simpan di bagian sini, atau kita bagian sini aja deh, di Bahar. Nah, berarti nanti ini si row 15 ini akan pindah ke atas. Oke. Sekarang kita tekan kontrol minus, kemudian entire row, artinya seluruh baris ya. Maka di sini akan terhapus tulisan Bahar dan ini pindah ke Garut. Oke.
pindah ke atas ya Garutnya. Oke. Nah, memang itu karena si row-nya itu dihapus, entire row itu seluruh baris ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang selanjutnya, Ctrl minus, kemudian entire column. Entire column, coba kita klik, maka si kolom B terhapus seluruhnya. Ya. Jadi sebetulnya di sini yang membedakannya, yang agak sedikit perlu perhatian khusus itu ketika kita menekan Ctrl minus, kemudian untuk bagian Shift Cell Left dan Shift Cell Up gitu. Ya. Coba kita ulangi sekali lagi, Shift Cell Left-nya di sini, ini kita simpan di Garut, dan di sini kosong ya rekan-rekan. Maka ini Garut akan terhapus dan berubah menjadi kosong. Nah gitu. Tapi kalau di sini saya isi teks misalnya kan, saya isi nama kecamatan misalnya kan. Nah kemudian kita pilih Ctrl minus, kemudian kita pilih Shift Cell Left, maka yang ini Garut dihapus dan Kadungora dipindahkan ke sebelah kiri. Nah gitu rekan-rekan. Tapi dia tidak menghapus kolom, dia hanya untuk sel aja gitu. Beda halnya dengan tadi entire kolom, dia akan menghapus keseluruhan kolom gitu. Nah sekarang Shift Cell Up ya, dia hanya untuk berlaku sel aja. Nah sekarang saya akan menghapus Kadungora, maka nama Baharudin ini dia akan naik ke atas ya rekan-rekan. Atau ya oke, kita coba aja ya, Shift Cell Up, kita klik OK, maka Baharudin pindah ke atas. Jadi dia hanya berlaku untuk sel saja. Jadi sekali lagi rekan-rekan, untuk penggunaan fungsi kontrol ini sebetulnya rekan-rekan juga bisa mempraktekkannya sendiri ya rekan-rekan. Karena sesungguhnya di dalam Microsoft Excel itu semua sudah disediakan. Tinggal sejauh mana kita mau mencoba menggali fitur-fitur yang disediakan Microsoft Excel. Di sini saya akan memberikan tips rekan-rekan ya. Selama ini saya belajar Microsoft Excel, saya belajar dari menu Help ya rekan-rekan. Jadi di sini kita ada Microsoft Excel Help atau F1 ya sini. Nah di sini kita bisa mengetikkan apa aja tentang sesuatu materi yang ingin kita pelajari. Nah di sana pun kita bisa mendapatkan banyak ilmu rekan-rekan. Gitu rekan-rekan, untuk tutorial kali ini saya rasa saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat ya. Terkait tadi untuk delete row sama delete column, ternyata bukan delete tapi dia untuk menghide atau menyembunyikan rekan-rekan. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di dalam tutorial yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.